Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas ekonometrika. Yang pertama adalah tabulasi silang atau cost tabulation. Nah, tabulasi silang adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara dua variabel kategoris. Di sini, dalam konteks data karyawan yang sudah saya tampilkan, tabulasi silang bisa digunakan untuk melihat bagaimana dua variabel saling berkaitan, seperti contohnya nanti variabel gender dan kategori pekerjaan. Yang pertama kita klik analis, setelah itu deskriptif statistik, setelah itu cross tabs. Nah, untuk variabel employment kategori kita klik, kita masukkan ke role. Dan variabel gender kita masukkan di kolom. Setelah itu kita pilih menu statistik. Nah, kita pilih chi-square. Nah, chi-square ini kita gunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara kategori pekerjaan dan jenis kelamin. Setelah itu kita klik continue jika sudah. Dan kita pilih lagi menu cell, kita centang observe, dan row kita centang juga. Setelah itu kita klik continue. Jika semua sudah terisi, kita klik OK. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini, tampilan akhirnya. Yang mana dari tampilan ini, dari hasil cross tabulation antara kategori pekerjaan dan gender, terdapat perbedaan distribusi gender di setiap kategori pekerjaan. Secara keseluruhan, dari 474 kasus, terdapat 45,6% perempuan dan 54,4% laki-laki. Meskipun total terlihat relatif seimbang, distribusi gender berbeda di setiap jenis pekerjaan. Nah, di sini ada pekerjaan klerikal yang mana didominasi oleh perempuan sebanyak 56,7%. Sedangkan pada kategori kustodial seluruhnya itu adalah pekerja laki-laki. Dan dalam kategori manajer itu ada 88,1% didominasi oleh laki-laki. Dari hasil uji chi-square dengan nilai 79,277 dan DF-nya 2 dan signifikasi 0,000, menunjukkan adanya hubungan signifikan antara gender dan kategori pekerjaan dengan pola distribusi yang tidak acak. Jadi untuk pembahasan selanjutnya yaitu transform dan compute variable, yang mana transfer dan compute variable ini salah satu teknik dalam analisis data yang digunakan untuk membuat, mengubah, atau menghitung variabel baru berdasarkan data yang sudah ada. Contohnya, dalam analisis kita memiliki dua variabel, kemudian ingin membuat variabel baru yang berasal dari dua variabel tersebut. Nah, kita bisa menggunakan command transfer dan compute variable. Nah, dalam data yang sudah saya tampilkan, ada variabel quiz, bisa kita lihat di sini. Ada variabel quiz 1 sampai quiz 5. Misalnya kita ingin membuat variabel baru yaitu total nilai quiz. Nah, jadi pertama itu kita pilih transport, setelah itu pilih compute variable. Nah, akan terbuka tampilan seperti yang ada di layar. Nah, di sini ada target variabel. Di sini bisa kita tulis misalnya total. Nah, untuk kolom ini bisa kita isi variabel yang mau kita masukkan. Terus 2 ditambah variabel. Nah, jika sudah semua terisi, kita bisa klik OK. Akan keluar
tampilan variabel barunya. Total. Selanjutnya yaitu record variable, yang mana record variable ini menciptakan variabel baru tapi bukan mengambil variabel dari luar dataset, melainkan mengelompokkan variabel yang sudah ada dalam dataset ke dalam beberapa kategori. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut di sini adalah data yang akan kita gunakan untuk contohnya. Yang pertama, kita akan melakukan record terhadap data sales dengan mengelompokkan jumlah penjualan menjadi dua, yaitu rendah dan tinggi data ini. Nah, yang pertama itu caranya kita klik menu transform, setelah itu pilih record itu different variable. Nah, di sini akan keluar tampilan seperti ini. Kita pilih variabel sales. Kita masukkan ke dalam kotaknya. Nah, di sini kita bisa ubah namanya. Kita misalkan kita menggunakan sales, nama sales. Record. Nah, kita klik ini, lalu klik all and new value. Di sini kita pilih range lowest true value. Misal kita pakai nomor 51, di value ini kita klik 1. Nah, yang selanjutnya kita pilih range value drop height. Sini kita klik 51,01. Value-nya kita klik nomor 2. Nah, jika semuanya sudah diisi sesuai apa yang kita inginkan, kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini ini. Nah, setelah selesai kita kembali ke dataset. Kita lihat. Nah, di sini sudah keluar variabelnya, ada sales record. Nah, yang terakhir itu ada merger data file. Nah, merger data file ini bisa kita gunakan untuk menganalisis dua file yang berbeda. Tapi sebelum itu, format file yang akan di merger itu harus sama. Dan pastikan bahwa format dataset yang akan di merger itu sama. Nah, cara menggabungkan file itu di sini kita menggunakan dua data ya, ada gradesaf dan gradesrow. Nah, jadi itu nama filenya harus sama. Jadi yang pertama kita buka dulu kedua data tersebut. Di sini saya udah membukanya. Terus selanjutnya untuk kita memasukkan data responden baru, pertama yang kita lakukan pilih menu data. Setelah itu pilih major file dan add cache. Nah, di sini sudah ada nama filenya. Kita klik lalu continue. Nah, nanti akan tampilan seperti ini, keluar tampilan seperti ini. Nah, untuk kontak unpaired variable, ini adalah variabel yang tidak sama nama antara filenya. Untuk variabel in new active dataset, ini variabel yang sudah kompatibel untuk kedua dataset tersebut. Kita klik OK. Nah, di sini akan tergabung antara dua file tersebut. Nah, jika kita ingin memasukkan variabel baru dalam dataset yang akan kita analisis, kita gunakan command and variable. Nah, di sini kita menggunakan data gradesaf dan gradecol. Ini beda lagi datanya. Nah, dalam data set gradecol ini ada satu variabel baru yaitu IQ dan ini.
Nah, kedua variabel ini akan kita masukkan ke dalam data set GradeSave. Kita akan masukkan data tadi ke dalam data ini. Yang pertama kita pilih data, setelah itu merger file, setelah itu kita pilih add variable. Nah, kita klik, setelah itu continue. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih ini one to one. Nah, kita pilih yang kedua. Setelah itu, jika sudah, kita klik OK. Nah, variabelnya akan bertambah seperti ini.